Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Matchmaker UFC nampaknya sedang gila-gilaan akhir-akhir ini. Setelah sebelumnya kita dikagetkan dengan pengumuman resmi Charles Oliveira versus Islam Makhachev dalam UFC 280, besoknya kita kembali dikagetkan dengan pengumuman resmi pertandingan terakhir Nate Diaz melawan Khamzat Chimaev yang akan menjadi main event dalam UFC 279. Dan ternyata tidak puas sampai di situ. Magnitud dari duel bersejarah antara dua lightweight terbaik di dunia tampaknya dipandang tidak cukup untuk mengguncang Abu Dhabi. UFC menambah lagi nama-nama besar dalam event ini, yang akan kita bahas secara singkat satu persatu. Ternyata tidak hanya sabuk juara UFC Lightweight yang diperebutkan tanggal 22 Oktober nanti, namun juga sabuk juara UFC Bantamweight. Dilansir dari MMAfighting.com, Sterling versus Dillashaw yang awalnya dijadwalkan untuk bertanding dalam UFC 279 tanggal 10 September itu digeser ke UFC 280 setelah Nate Diaz versus Khamzat diumumkan menjadi main event dalam UFC 279 ini. Aljamain Sterling berhasil memberikan pernyataan tegas usai mengalahkan Petr Yan untuk kedua kalinya. Pertemuan pertama mereka memang berakhir kontroversial. Namun bagaimanapun hasilnya, Petr Yan lah yang melanggar aturan, sehingga Aljamain Sterling keluar sebagai juara baru UFC Bantamweight saat itu. 1 tahun lamanya divisi ini menunggu kepulihan Aljamain Sterling dari operasi leher yang harus ia lalui sebelum bisa kembali bertanding untuk mempertahankan gelarnya. Akhirnya, dalam UFC 273, Sterling kembali untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mengenakan sabuk juara UFC Bantamweight tersebut. Sterling yang bersumpah bahwa di pertemuan pertama mereka, ia tidak bisa tampil maksimal karena cedera leher yang ia alami, berhasil ia buktikan dalam pertemuan kedua, di mana human backpack yang menjadi ciri khasnya berhasil ia gunakan pada Petr Yan. Meski kalah dari segi striking, dominasi kontrol Sterling di ground meyakinkan 2 dari 3 juri untuk memenangkannya. Sehingga Aljamain Sterling berhasil menjadi juara UFC Bantamweight tak terbantahkan melalui split decision. Di sisi lain, penantangnya nanti adalah fighter yang baru saja menang melalui split decision juga. Dia adalah TJ Dillashaw. Pertandingan terakhirnya adalah pertandingan berdarah melawan Cory Sandhagen. 2 dari 3 juri memenangkannya. Namun banyak fans justru sependapat dengan satu juri yang berbeda itu. Dillashaw dianggap kalah. Namun jika kita tengok kembali pertandingan ini, sebagai orang yang baru kembali ke oktagon setelah 3 tahun menghilang dan mampu memberikan duel kompetitif melawan 3 besar divisi ini, rasanya Dillashaw memang patut diapresiasi. Pertandingan ini bermakna besar bagi legasi Sterling, karena TJ Dillashaw adalah wajah era lama UFC Bantamweight. Siapa yang brother sekalian pegang? Tulis di kolom komentar ya. Pertandingan kedua juga datang dari kelas Bantamweight, yaitu antara Petr Yan versus Sean O'Malley. Yang satu ini sih buat gue sangat mengagetkan. Meskipun kalah split decision, Petr Yan tidak bisa langsung mengajukan rematch, mengingat di atas kertas Petr Yan kalah 2-0 dari Sterling. Di sisi lain, Sean O'Malley yang dikenal sebagai anak emas UFC dan selalu dijaga dari fighter-fighter beranking, kemarin baru saja menggelar duel ranking top 10 pertamanya melawan Pedro Munhoz. Namun sayang, pertandingan berakhir anti klimaks karena insiden colok mata. Hingga akhirnya, dalam DCNRC, Sean O'Malley menjadi tamu rahasia dan mengumumkan mengenai duelnya melawan Petr Yan. Gue salut banget sih dengan keputusan Sean ini. Dia tidak hanya mencoba mematahkan anggapan bahwa dia selalu menghindari fighter top contender. Sekalinya lawan fighter top contender, langsung fighter selevel Petr Yan. Melalui MMAfighting.com, Sean berkata, Petr Yan jelas-jelas number 1 contender saat ini. Menurut saya, dia itu satu sama atas Aljamain Sterling. Dia membantai Aljo di pertandingan pertama. Kemudian agak dibantai di pertemuan kedua. Tapi dia bisa kita anggap sebagai juara. Jadi masuk sana,
melawan fighters kaliber Petr Yan sangat menarik, memotivasi, dan merupakan pertandingan terbesar divisi bantamweight saat ini. Saya rasa ini lebih besar ketimbang Aljo versus DJ. Duel ini memang belum resmi, namun menjadikan 4 fighter bantamweight ini bertanding di malam yang sama akan membangun skenario dan kemungkinan matchmaking menarik ke depannya. Kalau duel ini terwujud, siapa yang brother-brother semua pegang? Seperti yang dibahas di berita kilat minggu lalu, Belal Muhammad yang tidak juga digubris oleh jajaran 5 besar menjawab tantangan dari fighter di bawahnya, yaitu Sean Brady. Kelas welterweight ini bisa dibilang kelas yang cukup mengerikan. Mungkin tidak sekompetitif bantamweight, apalagi lightweight, karena juara di kelas ini sangat dominan. Namun masa itu sepertinya akan segera bergeser. Selain karena Kamaru Usman memberikan kode ingin pensiun usai mengalahkan Leon dalam UFC 278 besok, di kelas ini pun memiliki tidak hanya 1, namun 3 fighter undefeated yang siap menggulingkan era lama UFC welterweight. Dia adalah Shavkat Rakhmonov dengan rekor 16-0 di ranking 10, kemudian Sean Brady dengan rekor 15-0 di ranking 9, dan terakhir Khamzat dengan rekor 11-0 di ranking 3. Khamzat sudah menunaikan pembuktian rekor undefeated-nya setelah melalui ujian terberatnya sejauh ini dalam duel sengit melawan Gilbert Burns. Kini Sean Brady menjadi orang kedua yang bertugas membuktikan rekor tak terkalahkannya tersebut melawan fighter top 5 seperti Belal Muhammad. Belal mungkin tidak semengerikan Gilbert Burns, namun level gulat dan dominasinya di ground yang ia tampilkan dalam rematch-nya melawan Vicente Luque yang merupakan sahabat karib Gilbert Burns itu menunjukkan level yang tidak main-main. Duel ini sangat menguntungkan bagi kedua pihak. Nama Belal tentu akan mulai dihormati apabila berhasil mencoreng rekor sempurna dari prospek tak terkalahkan UFC welterweight ini. Di sisi lain, jika Sean Brady menang, maka dia akan berdiri berdampingan bersama Khamzat sebagai fighter undefeated di jajaran 5 besar. Sehingga UFC welterweight semakin menarik untuk disimak. Di antara 2 fighter ini, siapa yang brother-brother semua pegang? Dan pertandingan terakhir yang juga diumumkan adalah Beneil Dariush melawan Mateusz Gamrot. Beneil Dariush adalah jajaran elite lightweight yang bisa dibilang terlalu pasif. Di saat Justin Gaethje dan Islam Makhachev berebut kesempatan melawan Oliveira, Beneil hanya diam saja. Hingga akhirnya Chandler berhasil menyalip rankingnya usai meng-KO-kan Tony Ferguson. Sempat diisukan Beneil akan bertanding melawan Dustin Poirier, yang mana matchup ini cukup aneh, namun masih masuk akal secara ranking. Tapi Dustin yang biasanya selalu vokal dengan pertandingannya, tampak diam-diam saja. Hingga akhirnya pengumuman itu keluar. Beneil memang benar akan bertanding. Namun lawannya adalah Mateusz Gamrot yang baru saja menarik simpati semua fans terkhusus fighter-fighter lightweight usai menang dari Arman Tsarukyan. Dalam post-fight interviewnya, Gamrot memang menyasar jajaran elite lightweight. Secara spesifik, ia menunjuk Justin Gaethje. Namun nama Beneil pun merupakan pilihan yang pas, mengingat ia menduduki ranking yang cukup tinggi. Dari duelnya melawan Arman yang menurut gue adalah salah satu duel gulat terbaik di Octagon, kita bisa melihat level grappling dari fighter berjulukan The Gamer ini. Namun level grappling Beneil pun tidak main-main. Dalam pertandingan terakhirnya, kita bisa melihat betapa dominannya Beneil atas Tony Ferguson selama 3 ronde penuh. Siapa nih yang brother-brother semua pegang? Demikian berita kilat hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.